Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti. Di sini saya ingin mempresentasikan makul biologi yang menjelaskan tentang respirasi sel. Semua sel pertumbuhan dan hewan memerlukan respirasi. Proses pertukaran gas CO2 dan O2 antara tumbuhan dan ATM. Respirasi adalah proses pengubahan KH menjadi energi ATP untuk digunakan pada reaksi-reaksi metabolisme termasuk VS. Yang kedua ialah oksidasi, reduksi, dan aliran energi. Oksidasi adalah hilangnya elektron, sedangkan reduksi adalah penambahan elektron. Karena oksidasi dan reduksi terjadi bersama-sama disebut reaksi redoks. Dicontohkan pada fotosintesis. Dan yang ketiga ialah respirasi seluler. Terjadi dalam jeri reaksi, salah satunya glikolisis, dan menghasilkan karbon dioksida, air, ATP, energi kimia, dan panas. Yang keempat ialah respirasi seluler. Respirasi seluler adalah langkah-langkah untuk melepas energi dari karbohidrat dan molekul lain. Molekul yang kelima adalah molekul ATP. Molekul ATP memiliki 3 bagian. Yang satu ialah 1 molekul adien, yang kedua 1 mol ribasa, dan yang ketiga ialah 3 molekul fosfat dalam satu rantai. Sekarang bagian yang keenam ialah respirasi seluler. Kalau di darat diibaratkan hewan dan tumbuhan. Begitulah kira-kira respirasi seluler diibaratkan hewan dan tumbuhan. Saling menguntungkan. Yang hewan ialah yang O dan yang tumbuhan ialah yang 2. Yang ketujuh adalah tahap-tahap pemecahan sempurna glukosa. Yang pertama ialah glikolisis, yang kedua reaksi transisi, yang ketiga ialah siklus asam sitra, dan yang keempat sistem transfer elektron. Masuk kepada glikolisis. Yang pertama, seri dari 10 reaksi. Yang kedua, memecahkan glukosa menjadi 2 asam piruvat. Yang ketiga, terjadi di sitoplasma. Dan yang keempat ialah fase anaerob dari respirasi seluler. Dan yang kelima ialah menghasilkan 2 molekul ATP. Glukosa diringkas menjadi 3 kejadian utama. Yang pertama ialah fosforilasi, yang kedua penguraian, dan yang tiga menghasilkan nitrada dan ATP. Masuk kepada penjelasan glikolisis, yaitu kejadian yang pertama fosforilasi, yang kedua penguraian, dan langkah ketiga produksi NADH dan ATP. Ringkasan dari glikolisis ialah yang bagian input glukosa, 2 NAD plus dan 2 ATP dan 4 ADP dan 2 P. Yang bagian output ialah 2 piruvat dan 2 NADH dan 2 ADP dan 2 ATP HB. Masuk kepada penjelasan reaksi anaerob. Jika oksigen tidak tersedia, maka rantai transfer elektron tidak dapat menerima NADH. Asam piruvat diubah menjadi asam laktat dan glikolisis terhambatnya dan produksi ATP berkurang. Masuk kepada reaksi anaerob. Asam piruvat digunakan untuk menghasilkan ACTO. Di dalam mitokondria adalah organel sel yang memiliki 2A lapis membran dengan ruang antar membran di antar kedua lapis membran. Masuk kepada penjelasan reaksi transisi. Reaksi transisi menghubungkan glikosis ke siklus asam sirat. Siklus asam sirat
adalah jalur metabolisme yang terdapat di dalam matriks mitokondria. Pada awal siklus asam sitrat, CoA membawa aset grup bergabung dengan molekul C4 dan menghasilkan CO asam sitra. Setiap acyclic group yang diterima dari reaksi transisi dioksida menjadi dua molekul CO2 sistem perglukosa. Masuk kepada penjelasan sistem perglukosa sekarang ya, yaitu antara input dan output. Yang bagian input, acyclic group 6-INAD plus 2-FAD dan 2-ADP plus 2P. Itu yang bagian input. Sedangkan yang bagian output ialah 4CO2, 6-NADH dan 2-FADH dan 2-ATP2. Nah, yang terakhir ialah sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron terdapat pada siktra mitokondria. Nah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan pemahaman saya hanya dapat dimengerti di sini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dan kekurangan, dan sudah pasti tidak ada kelebihan.